Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bindo. Jumpa lagi dengan Nasruddin GTK dalam channel Nasruddin GTK. Baik, kali ini kita akan belajar tentang strategi dan latihan PAT Bahasa Indonesia kelas 8. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan lancar jaya. Namun sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya Sobat Bindo tidak ketinggalan video selanjutnya. Kita mulai yang pertama. Strategi menjawab soal PAT Bahasa Indonesia. Yang pertama, baca pertanyaan terlebih dahulu. Jangan membaca teks di awal, lalu cari jawaban yang benar. Jadi ketika bacaan panjang, kalian langsung menuju soal. Soalnya dibaca, kemudian memilih jawaban antara A, B, C, ataupun D. Jika sudah ketemu jawaban, misalkan jawabannya ketemu A, maka pilihan B, C, D langsung diabaikan, tidak usah dibaca. Itu untuk menyingkat waktu. Kemudian strategi yang kedua, jawablah soal yang benar-benar dipahami. Kalian jangan terlalu fokus pada soal yang kurang dipahami, sehingga menghabiskan banyak waktu. Kedua, lanjut soal berikutnya jika tidak memahami soal. Jadi soal dibaca secara cepat, lalu lanjut soal jika tidak paham. Kemudian, jika soal sudah semua dibaca, ulangi lagi dari awal, fokus pada soal yang belum berhasil dijawab. Jadi baca soal sampai akhir, setelah sudah sampai akhir baru diulang dari awal lagi. Fokus pada soal yang belum dijawab. Strategi yang ketiga, gunakan teknik membaca cepat. Hal ini dilakukan untuk menyingkat waktu, karena bacaan bahasa Indonesia sangatlah panjang. Yang terakhir yaitu pahami kata kunci tiap soal. Nah, kalian harus ingat setiap soal pasti ada kata kuncinya. Nanti kita praktekkan. Baik, kita praktek mengerjakan soal. Ingat, langsung menuju pertanyaan nomor 1. Konjungsi kronologis dalam kutipan teks tersebut terdapat pada kalimat bernomor. Nah, di sini ada kata kunci yaitu konjungsi kronologis. Apa itu konjungsi kronologis? Yaitu kata hubung yang menerangkan urutan waktu. Kita lihat satu persatu. Jawaban A, nomor 1. Kehidupan di bumi dimulai dari lautan. Tidak ada ya. Nomor 2. Hal ini ditunjukkan dengan adanya hewan sederhana yang hidup di dalam air tawar dan lautan. Tidak ada juga. Yang ketiga, selanjutnya organisme tersebut menuju air tawar dan akhirnya ke daratan. Nah, ini sudah ketemu ya, yaitu konjungsinya selanjutnya. Jadi nomor 1 jawabannya C, 3. Pilihan D diabaikan. Lanjut nomor 2. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan isi teks di atas adalah. Ingat, kata kunci setiap soal di sini yang tidak sesuai. Kita mulai dari yang A. Awal mula kehidupan di bumi dimulai dari lautan. Sesuai ya. Dan yang B, organisme lautan menuju air tawar dan akhirnya ke daratan. Sesuai juga. Yang C, adanya hewan yang hidup di air tawar dan laut. Ini juga sesuai. Kemudian yang D, hewan laut yang menuju air tawar dan daratan tidak kembali ke laut. Nah, ini tidak sesuai ya dari bacaan. Kalian bisa mencocokkan satu persatu kalau melihat soal seperti ini. Jadi nomor 2 jawabannya D.
Kita lanjut nomor 3. Berdasarkan isi teks di atas termasuk jenis. Kita baca sebentar. Film Perahu Kertas, karakter digambarkan dengan sangat kuat dan apik. Pesan moral yang terkandung dengan baik di dalam cerita menjadi bumbu dari film ini. Penjiwaan maksimal yang diperankan oleh para pemain serta alur cerita dan konflik yang bagus digambarkan selama cerita berlangsung. Cukup sampai situ aja. Dari ketiga kalimat tersebut, kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwasanya ini masuk teks apa. Kalau kita cermati, di situ berisi ulasan tentang sebuah karya, yaitu film Perahu Kertas. Jadi jawabannya ialah teks ulasan nomor 3B. Kita lanjut nomor 4. Pernyataan yang merupakan kekurangan buku ditandai nomor. Nah, jelas ya di sini. Kata kuncinya yaitu kekurangan buku. Kekurangan itu bisa saja dalam kelengkapan strukturnya yang kurang ataupun pemilihan kata-kata sehingga kurang bisa dipahami, itu juga bisa. Nah, kalau di sini mari kita cari kekurangannya. Biasanya kelebihan ataupun kekurangan itu tidak terletak pada nomor 1. Jadi kita fokus dari akhir saja ya. Dari nomor 5. Akhir cerita dari film ini juga terkesan menggantung tanpa ada kejelasan bagaimana film ini berlanjut. Ya, kekurangannya ini ya, jelas. Menggantung, terkesan menggantung. Sini ada kekurangan. Dan nomor 4. Sementara itu, eksploitasi kehidupan pribadi masing-masing tokoh akhirnya memecah perhatian para penonton. Nah, ini juga kekurangan, yaitu apa? Memecah perhatian para penonton. Tadi sudah jelas jawabannya, yaitu 4 sama 5. Kita lanjut. Sekarang nomor 5. Kutipan teks ulasan tersebut merupakan bagian. Hujan merupakan buku novel karya Terelie yang bercerita tentang kemauan tokoh utama yang bernama Lail. Sudah jelas ya. Kalau kalian menjumpai hujan merupakan, kemudian misalkan tumbuhan merupakan, pokoknya kalau kata kunci merupakan, itu biasanya itu bagian orientasi ataupun pengenalan gambaran. Itu ya. Jadi nomor 5 jawabannya D. Kalau sinopsis itu ringkasan dari ulasan terhadap karya. Sedangkan evaluasi itu berisi kelebihan dan kekurangan. Ya, kalau di sini kan cuma pengenalan saja. Jelas nomor 5 jawabannya D. Kita lanjut nomor 6. Pernyataan di bawah ini yang tidak sesuai dengan isi teks persuasi di atas adalah, kita ingat kata kuncinya dulu. Tidak sesuai ya. Kata kuncinya tidak sesuai dengan teks. Teks persuasi. Teks persuasi apa? Teks persuasi itu teks yang berisi ajakan. Oke, kita lihat nomor 6. Dari A ya. Sarapan membuat seseorang tidak mudah terserang penyakit. Betul ya. Dan yang B, sarapan menjadikan mudah berkonsentrasi. Nah, ini juga betul juga. Yang C, sarapan dapat membuat tubuh lebih berenergi. Betul, ini dari kalimat terakhir. Dan yang D, meninggalkan sarapan bisa membuat badan gemetar dan gelisah. Nah, salah ya ini ya, di bacaan tidak ada. Jadi jawabannya nomor 6 D.
Kita lanjut nomor 7 sekarang. Kalimat persuasi dalam paragraf di atas terdapat pada. Kita ingat teks persuasi tadi apa? Teks yang berisi ajakan kepada pembacanya. Biasanya itu terdapat kata harus, jadikanlah, hendaklah, mari, jangan. Jadi kita cermati satu persatu. Dampak buruk merokok tidak hanya akan diterima orang yang menghisap rokok, tapi juga orang yang terpapar asap rokok. Tidak ada salah. 2. Bahkan orang yang terpapar asap rokok disebut perokok pasif. Ini juga tidak ada. Nomor 3. Banyak perokok yang telah mengalami sakit parah. Nah, tidak ada juga. Nomor 4 sekarang. Karena dampak negatifnya begitu besar, hindarilah merokok. Nah, hindarilah. Ini ya. Takutnya hindarilah. Ini ajakan supaya tidak merokok. Nomor 4. Nomor 4 betul. Jadi kita pilih jawaban yang ada nomor 4-nya. Yaitu hanya ada C sama D. Berarti jawaban AB otomatis salah. Sekarang nomor 5. Dengan menghindari diri dari merokok, maka kita sedang menghindarkan diri sendiri dan orang-orang di sekitar dari bahaya. Nah, ini juga ajakannya. Jadi jawabannya nomor 7 D, 4 dan 5. Misalnya, sisa sayuran dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos untuk menyuburkan tanah. Nah, jadi dari jawaban yang kalimat pertama ya, beberapa upaya untuk menjaga kebersihan lingkungan. Jadi jawabannya 8A. Nomor 9. Penggalan teks persuasi di atas merupakan bagian struktur pro kontra ujian nasional. Sebagai penentu kelulusan seorang siswa memang telah menjadi perdebatan sejak dulu. Nah, di sini kalau kita cermati, ini masih berupa pengenalan terhadap masalah ya, yaitu tentang ujian nasional, pro kontra ujian nasional. Jadi jelas ya jawabnya di sini pengenalan isu. 9 jawabannya B. Kita lanjut. 10. Kata yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang dalam paragraf persuasi di atas adalah. Nah, kita coba satu persatu. Jawaban A coba. Dokter yang oleh karena rutin memeriksa kondisi pasien sering tidak tepat waktu. Dokter yang oleh karena. Nah, tidak berterima ya. Jadi jawaban A salah. Kita coba lagi yang B. Dokter yang seharusnya rutin memeriksa kondisi pasien sering tidak tepat waktu. Bisa ya? Bisa. Jadi jawaban seharusnya itu betul. Jawabannya yang ada seharusnya B sama D. Sekarang jawaban C disingkirkan. Tinggal kita lihat kalimat yang terakhir. Oleh karena itulah pasien yang akan masuk ke rumah sakit Medika sehingga berpikir sebelum memutuskan untuk berobat di rumah sakit tersebut. Tidak pas ya. Kita lihat yang D coba. Oleh karena itulah pasien yang akan masuk ke rumah sakit Medika hendaknya berpikir sebelum memutuskan untuk berobat di rumah sakit tersebut. Tepat ya. Jadi nomor 10 jawabannya D. Kita lanjut nomor 11 sekarang. Pernyataan berikut yang bukan karakteristik atau ciri-ciri utama drama. Kita cermati ya. Di sini kata kuncinya bukan ciri-ciri utama drama. Yang A. Seluruh cerita drama berbentuk dialog.
Ya, ciri khusus drama yaitu ada dialog. A. Betul. Yang B, merupakan jenis cerita non-fiksi atau non-imajinasi. Berarti di sini bersifat ilmiah ataupun nyata. Bukan ya. B. Bukan. Jadi nomor 11 sudah ketemu ya jawabannya. Bukan karakteristik drama, yaitu merupakan jenis cerita non-fiksi. 11B, yang lain diabaikan. Lanjut nomor 12. Berikut yang bukan tanda-tanda tokoh utama adalah tokoh utama dalam drama ya. Kata kuncinya bukan. Bukan tokoh utama. A. Paling sering muncul dalam setiap adegan. Betul ya, pasti tokoh utama sering muncul. B. Menjadi sentral atau pusat perhatian tokoh-tokoh yang lain. Otomatis. C. Kejadian-kejadian yang melibatkan tokoh lain selalu dapat dihubungkan dengan peran tokoh utama. Betul, karena tokoh utama sering keluar setiap adegan sehingga melibatkan tokoh lain itu ada terus. ABC betul. D. Otomatis. Jawaban yang salah D. Dialog-dialog yang dilibatkan tokoh lain tidak harus berkaitan dengan peran tokoh utama. Nah, jawabannya D, karena tokoh utama itu selalu dilibatkan. Kita lanjut. Nomor 13. Berdasarkan sifatnya, Andika termasuk tokoh. Ingat, di sini kata kuncinya yaitu Andika sama sifat ataupun karakter, watak. Kita fokus pada dialog Andika saja. Bicara sendiri. Sudah jam 7:30 lewat. Kemana perginya Bagas? Dan kemana katanya Bagas tadi? Terakhir. Kenapa kau bolehkan saja? Kalau ayah dan ibu tahu, tentu akan marah. Jadi pilihannya A. Protagonis, B. Antagonis, C. Sentral, D. Bawahan. Nah, kalau dari dialog Andika ya, kita cermati. Di situ sifatnya Andika yaitu protagonis ataupun tokoh yang diidolakan. Di sini kan mengingatkan pada Gandhi supaya ayah dan ibu tidak marah. Jadi nomor 13 jawabannya A. Protagonis. Nah, kalau antagonis itu tokoh yang jahat. Kalau jahat kan ini tidak ya, karena kan Andika perhatian menanyakan perginya Bagas. Kita lanjut. Nomor 14. Masih drama yang sama. Konflik dalam kutipan drama tersebut adalah konflik. Di sini kata kuncinya ya. Konflik itu ialah permasalahan ya. A. Gandhi dan Andika takut ayah dan ibu marah. Bukan ya. Di sini Gandhi cuma menjawab kakaknya saja. B. Andika cemas menunggu Bagas. Nah, kalau kita cermati dari dialognya, memang begini ya. Andika cemas di sini. Dalam drama di sini, Andika cemas menunggu Bagas. Jadi jawaban B tepat ya. Ini merupakan konflik dari bacaan drama di sini. Kita lanjut nomor 15 sekarang. Struktur drama yang tepat adalah, nah, ketika kalian menjumpai soal seperti ini sifatnya hafalan ya, ataupun bersifat pengetahuan saja. Jadi kalau kita ketahui kan struktur drama itu ada 3 ya. Ada prolog, dialog, sama epilog. Jadi jawabannya C. Kemudian orientasi, komplikasi, resolusi itu nanti masuknya dalam dialog kalau di drama. Termasuk dalam dialog.
Jadi nomor 15 jawabannya C. 4 sekali. Lanjut nomor 16. Paragraf di atas termasuk teks fiksi karena kata kuncinya di sini fiksi. Apa itu fiksi? Fiksi yaitu teks yang berisi rekaan ataupun imajinasi ya, tidak nyata. Kita cermati ya. Jawaban A. Ditinjau dari struktur teks, paragraf tersebut dibangun berdasarkan unsur-unsur intrinsik. Nah, unsur-unsur intrinsik itu ada tema, tokoh, seperti itu ya. Kita lihat. Muhammad San, inilah rumahku. Toshihiko berkata ketika kami sampai di depan sebuah rumah kayu yang sederhana. Betul ya? Jawaban A betul. Jadi pilihan B, C, D diabaikan. Kita lanjut. Nomor 17. Paragraf yang merupakan teks non-fiksi adalah, nah, kalau non-fiksi itu kebalikan dari fiksi. Non-fiksi berarti sifatnya ilmiah ataupun nyata ya. Jawaban A coba. Nurhayati Srihandini Siti Nukatin atau yang lebih akrab disapa NH Dini merupakan sastrawan dan novelis Indonesia. Pada usia itu ia telah menulis karangan yang berjudul Merdeka dan Merah Putih. Tulisan itu dianggap membahayakan Belanda sehingga ayahnya harus berurusan dengan Belanda. Namun setelah mengetahui penulisnya anak-anak, Belanda mengalah. Nah, di sini bukan betul ya, non fiksi ya, karena di sini berupa biografi dari Nurhayati atau yang lebih dikenal dengan NH Dini. Nomor 17 jawabannya A, 4 sekali. Sekarang nomor 18. Kalimat yang menggunakan makna kias pada teks fiksi tersebut ditandai dengan nomor. Kita ingat kata kuncinya yaitu makna kias. Makna kias itu apa? Makna yang tidak berarti sebenarnya. Kita cermati nomor 1. Andini ialah gadis yang baik, hatinya lembut serta senang membantu orang yang lain. Ini makna yang sebenarnya ya, tidak ada kata kiasnya. Jadi jawaban 1 salah. Otomatis pilihan A sama D itu salah. Tinggal B sama C. Kita lihat yang B coba. 3 ya. Sepulang dari rumah si nenek, Andini kemalaman dan tersesat dalam hutan. Pohon-pohon besar berdiri berjajar seakan ingin menelannya dalam kegelapan. Ia pun merasa takut dan kebingungan. Nah, di sini ada kata kiasnya ya. Ini, pohon-pohon besar berdiri berjajar. Nah, ini kan diibaratkan pohon-pohon seperti manusia, berjajar seperti manusia itu ya. Dan ingin menelannya dalam kegelapan. Betul ya, jadi jawaban nomor 3 betul. Otomatis pilihan C 4 dan 6 tidak ada angka 3-nya, berarti salah. Kita cek coba yang 5. Seekor kunang-kunang memimpin di depan seperti mengomando teman-temannya untuk menunjukkan jalan pulang pada Andini. Nah, ini juga makna kias ya. Masa kunang-kunang menunjukkan ini jalan untuk Andini. Jadi jawaban nomor 18 yaitu B. Betul. Sekarang nomor 19. Kemenarikan tokoh pada cerita di atas adalah, nah ini kata kuncinya hal yang menarik. Kita cermati. Seekor burung kenari yang pandai bicara. Udah ya. B. Seekor burung kenari yang pemalu dan kurang percaya diri. Nah, ini apalagi tidak menarik sekali. Yang C. Keberanian kenari memperbaiki diri untuk tidak bersikap malas.
Nah, ini menarik ya, karena mempunyai keberanian untuk tidak bersikap malas. Jadi nomor 19 jawabannya C, tepat sekali. Terakhir nomor 20. Berdasarkan sinopsis di atas, buku non-fiksi ditandai dengan nomor sinopsis ataupun ringkasan. Kita lihat ya nomor 1 sekarang. Menggapai mimpi berisi tentang kiat meraih sukses dalam hidup. Selain itu juga dilengkapi testimoni beberapa pesohor negeri yang sukses membangun usaha di berbagai bidang. Berawal dari sebuah mimpi mereka, kemudian berjuang mewujudkan mimpi itu menjadi sebuah realita. Betul ya? Nomor 1 betul. Jadi jawabannya pilihan ada satunya, kita benarkan. A sama D, jawaban B, C otomatis salah. Sekarang nomor 3 kita lihat. Laskar Pelangi menceritakan tentang kehidupan di pedalaman daerah Belitung yang kontras kaya akan hasil timahnya. Akan tetapi masyarakatnya tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, ini sini kurang lengkap ya. 3 kurang lengkap. Kita lihat yang keempat. Sang pencerah ini menyajikan penggambaran realita kehidupan Ki Hajar Ahmad Dahlan dan disajikan secara lancar, agak enak dibaca. Sisi kemanusiaan beliau yang diungkap mulai dari hal-hal yang terbilang kecil hingga sederet dilema hidup yang menekan batinnya. Betul ya, ini nomor 4 juga termasuk sinopsis. Jadi nomor 20 jawabannya D, 1 dan 4. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan kalian sukses mengerjakan PAT sehingga mendapatkan hasil yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa doa dan belajar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.